Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 252 dari 1000 hadis hafalan. Temanya masing-masing nabi memiliki keutamaan. An Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu annahu qala inni sesungguhnya saya awaluman orang pertama yarfa'u ra'sahu yang mengangkat kepalanya ba'dan nafkhati al-akhirati setelah tiupan yang terakhir. Faidah tiba-tiba saja saya, faidah tiba-tiba saja, ana saya, bi Musa melihat kepada Musa alaihissalam, muta'alikun berpegangan bil arasy pada arsy. Wala adri maka saya tidak tahu. Kadzalika karena apakah memang seperti itu dia? Artinya tidak mengalami pingsan. Ketika terjadi tiupan pertama semua makhluk pingsan termasuk yang dikecualikan. Apa seperti itu? Ba'dan nafkhati atau bangun dia itu memang sebelum saya, setelah tiupan yang kedua. Rawal Bukhari meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama kita melihat asbabul urut peristiwa. Terjadi saling mengunggulkan tokoh dua orang. Yang satu dari kalangan orang Islam, yang satu dari kalangan Yahudi. Tentunya Yahudi Madinah. Orang Islam mengatakan nabiku lebih utama daripada nabimu. Kata Yahudi juga sama, nabiku lebih utama daripada nabimu. Nah, si Muslim marah, pukul si Yahudi.
Lalu si Yahudi datang pada Nabi SAW mengadukan, saya dipukul temanmu, artinya minta keadilan. Kemudian Nabi SAW menanya, ada apa kasus kalian? Akhirnya diceritakan kisah saling mengunggulkan tadi. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan berkaitan tentang keutamaan Nabi Musa. Ketika terjadi tiupan kedua nanti, makhluk pertama yang dibikin bangun, sadar, siuman. Setelah pingsan, sadar, itu namanya siuman. Itu saya pertama kali. Jadi menunjukkan keutamaan. Tetapi begitu saya bangun, loh, si Musa kok sudah bangun duluan. Apa dia termasuk yang dikecualikan tidak pingsan, atau memang dia diberi keutamaan lebih daripada saya? Saya pertama sebagai penghormatan, ternyata dia kok sudah duluan, berarti dia lebih terhormat. Saya tidak tahu permasalahannya seperti apa. Itu urut peristiwanya seperti itu. Itu tadi sebagai pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua, ada tiupan awal, ada tiupan akhir. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Az-Zumar yang ke-68. Cerita ada tiupan pertama, ada tiupan akhir. Wa nufikha fis-sur. Wa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Wa nufikha fi ukhra. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka pingsanlah, semaput, gak sadar, saking dahsyatnya gonjang-ganjing hari kiamat. Pingsanlah semua yang di langit dan semua yang di bumi, kecuali yang Allah sisakan tidak pingsan. Kemudian ditiup pada sangkakala, pada tiupan yang lain. Dikala itu mereka bangun bisa memandang. Artinya jasad-jasad dikeluarkan dari bumi, roh-roh dikembalikan. Begitu roh masuk ke jasad, mereka sadar melek, berada pada kondisi lain. Tentunya perilaku manusia berikutnya berbeda-beda sesuai dengan amal. Ayat itu Az-Zumar 68 memberitahu kepada kita adanya dua tiupan. Tiupan pertama, tiupan gunjang-ganjingnya hari kiamat, dan proses terjadinya kiamat sudah sering kita sampaikan. Karena langit diganti langit yang lain, bumi juga diganti bumi yang lain, prosesnya mengerikan. Gunjang-ganjing hari kiamat perkara yang sangat dahsyat. Ibu-ibu yang hamil langsung gugur, ibu-ibu yang menyusui langsung ia tinggalkan anak susuannya. Orang tidak mengkonsumsi barang mabuk karena saking dahsyatnya. Bumi dibenturkan, barang jatuh membuat telinga pekak. Terjadi kegoncangan seperti apa? Ujung-ujungnya adalah sampai bumi lembut, langit lembut, diganti dengan yang lain seperti apa? Gak bisa dibayangkan. Itu proses terjadinya kiamat. Kemudian tiupan yang kedua, sudah datang bumi yang lain. Di situ manusia bermunculan dari tanah. Roh-roh dikembalikan. Begitu mereka sadar melek, perilaku mereka berbeda-beda. Ada yang tenang-tenang saja, ada yang langsung
lari, pisah dari semuanya. Kepala terangkat, mata terbelalak, mulut teriak-teriak celaka. Yang itu sebagaimana dikisahkan pada surah Yasin yang ke-51 yang tadi sempat terbaca, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbim yansilun qalu ya wailana man ba'asana mim marqatina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ditiuplah sangkakala, yaitu yang kedua. Ketika itu mereka bermunculan dari tanah. Mereka mengatakan, duhai celakanya, siapa yang membangunkan kita dari tidur ini? Jadi di alam kubur yang sangat lama dahsyat dibandingkan dengan dahsyatnya padang mahsyar, seolah di alam kubur itu kayak orang yang tidur, seperti mimpi jelek. Artinya berikutnya lebih dahsyat. Ternyata ini yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, ternyata ada hari kebangkitan. Ini buktinya, yang dulu saya tidak percaya. Dan Rasul yang cerita berarti benar. Nah, itu pengakuan yang sudah tidak ada gunanya. Itu tadi tentang masalah jumlah tiupan bersama keadaannya. Lalu pelajaran yang ketiga, ketika masing-masing punya kelebihan, fungsi kelebihan untuk modal syukur. Masing-masing punya kelebihan, entah Nabi A punya kelebihan, Nabi B punya kelebihan, makhluk yang lain pun juga punya kelebihan. A kelebihannya apa, B kelebihannya apa, kelebihan A tidak ada pada B, kelebihan B tidak ada pada A, itu saja fungsinya. Kelebihan laki-laki apa, kelebihan perempuan apa, kelebihan laki-laki berarti kekurangan perempuan, kelebihan perempuan kekurangan laki-laki. Ada mitra saling melengkapi, mestinya begitu. Makanya siapa yang punya kelebihan silahkan dicari dan dikembangkan. Saya punya kelebihan ini saya kembangkan, saya nggak punya kelebihan itu saya nggak bisa. Yang itu orang lain yang punya kelebihan biar dikembangkan. Ketika masing-masing mengembangkan kelebihannya, akhirnya saling melengkapi. A butuh B, B butuh A, laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Pedagang butuh pembeli, pembeli butuh pedagang, dan berikut-berikutnya. Orang kaya butuh miskin, miskin butuh kaya. Mitra kerjasama. Itu ketika masing-masing punya kelebihan, gadilah, kembangkanlah. Kemudian wujudkan apa fungsinya. Lalu pelajaran berikutnya, nggak ada gunanya orang punya kelebihan hanya untuk berbangga-banggaan. Saya lebih daripada kamu, kamu itu apa? Nanti dia pun juga akan membalas. Saya lebih daripada kamu, kamu itu apa? Bila nggak kuat, nanti bisa tengkar bermusuhan. Itulah alhaakumut takatsur. Ambisimu berbanyak-banyak, memberikan lalai, jur-juran. Ujung-ujungnya nanti bisa saling merusak dan melalaikan. Sehingga tugas utama nanti tidak bisa berkembang. Lalu pelajaran berikutnya, supaya orang bisa maksimalisasi dengan kelebihannya. Sehingga tidak saling bangga dan bisa merusak. Maka harus tahu dia diberi kelebihan untuk apa. Yaitu untuk modal syukur. Alhamdulillah saya diberi kelebihan daripada si dia. Maka wujudkan kesyukuranmu dengan meningkatkan ketaatan. Ketika tahu orang lain tidak punya kelebihan yang dia punya, bantulah orang lain. Jangan nanti orang lain juga akan sama. Akan mengembangkan, menyukuri ketika yang lain nggak punya, dia juga akan memberi. Ketika diberi bisa membalas, yang paling bagus yang mempelopori. Nah itu cara untuk bisa mengembangkan kelebihan. Sebab kelebihan semata untuk dibanggakan nggak ada guna, tapi gunakan modal syukur dan membantu kepada yang lain
Nanti ada yang mempelopori, yang mengikuti, di situlah akan menjadi peluang berlomba di dalam kebaikan yang dengan begitu nanti akan manfaat. Lalu bacaan berikutnya, contoh ketika punya kelebihan untuk bangga-banggaan, bukan untuk modal syukur dan memberi, yang itu akan berisiko. Contohnya apa? Contohnya tadi, kasus Yahudi, kasus Muslim. Masing-masing punya nabi dengan kelebihannya, ketika ketemu saling membanggakan. Ketika terjadi sesuatu, yang satu marah lalu memukul kepada yang lain. Itu bila terkendali nggak mengapa, bila tidak terkendali masing-masing punya grup, saling membantu, tradisi jahiliyah, karena kelompoknya walaupun salah dibantu, ini kan bisa terjadi dan menjadi pemicu persengketaan, bahkan nanti bisa perang hanya sebatas unggul-unggulan. Itu contoh kelebihan yang salah guna, nanti ternyata malah berisiko. Makanya kita kembali pada poin berikutnya, kelebihan fungsinya untuk bersyukur dan membantu kepada orang lain yang nggak punya. Ketika masing-masing bisa begitu, itulah mitra kerjasama yang saling melengkapi sehingga akan bermanfaat buat semuanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.